Perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat dinas PUPR di sejumlah daerah. KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Usai menggeledah lebih dari 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyambungan, Jumat malam. Petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya petugas KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal, EH, namun statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Tersiar kabar, Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumut. Lantaran selama ini salah satu pelaku yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Ya, pemirsa, KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera dengan menggeledah rumah para tersangka. Sementara itu, ICW mendesak KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution karena mempunyai kedekatan dengan salah satu tersangka. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi milik sejumlah tersangka. Salah satunya rumah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Pilang di Jalan Mawar, Padang, Sidimpuan. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch mendesak KPK memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk diperiksa terkait kasus ini. Bobi disebut-sebut memiliki kedekatan dengan salah satu tersangka, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Topan yang dijuluki ketua kelas adalah bawahan Bobi sejak Bobi menjabat sebagai wali kota Medan. Saat itu Topan menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Konstruksi. Bobi mengaku siap jika dipanggil KPK untuk diperiksa. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, dan ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara 26 Juni lalu. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah pejabat daerah dan pihak swasta. Menurut KPK, OTT ini merupakan pintu masuk dalam mengusut kasus korupsi lain di Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Kehadirannya untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Kompol Syarif datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ia datang bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Saat tiba, keduanya bergegas masuk ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kehadiran ajudan Jokowi memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi tentang tudingan ijazah palsu. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya, dan hingga kini kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal ini dilakukan karena Roy tuding mantan Wamendes itu diduga terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Sedulur Jokowi Jakarta Timur menentang
mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji. Oleh karena itu, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kian memanas. Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum sedulur Jokowi. Karena itu kami meminta 2x24 jam Surya CS mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2x24 jam tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke ranah hukum. Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Terkait hal tersebut, menurut Paiman masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong, ya. Orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak. Karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Sementara itu, kini kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi masih terus berlanjut di jalur hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 1 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat. Kami segera kembali. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara di Sindonews TV.